Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di materi matematika diskrit. Kali ini kita akan bahas tentang terminologi graf. Terminologi graf adalah istilah-istilah yang ada di dalam graf yang harus kita pahami agar lebih mudah untuk mengimplementasikan apa sih teori graf itu dan manfaatnya di kehidupan kita yang sehari-hari. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan dari teori graf, yaitu misalkan kita akan menghitung jarak terpendek dari sebuah tempat. Kemudian bisa juga untuk menghitung penjadwalan dari sebuah proyek dan lainnya. Baik, kita mulai saja. Jadi graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Jadi graf itu menggambarkan dari situasi dunia nyata, kemudian digambarkan menjadi sebuah model. Nah, model penggambaran antara tempat, jalan itu disebut dengan graf. Nah, di bawah ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah, contohnya ya. Misalkan kita akan melakukan perjalanan dari kota Brebes menuju ke kota Blora. Secara peta kita bisa melihat bahwa perjalanan menggunakan rute jalur Pantura itu lebih cepat ya. Ini jadi yang atas ini adalah jalur Pantura, sedangkan yang di bawah sini adalah jalur selatan. Namun bisa jadi bisa lebih lambat ya, karena apa? Misalkan jalan antara Kendal dengan Semarang ini sedang ada perbaikan atau banyak acara rakyat di sini atau banyak pasar tumpah dan lainnya, sehingga jika kita melalui jalur Kendal Semarang ini secara langsung maka akan lebih lambat, sehingga lebih mudah, mungkin lebih cepat jika kita melakukan perjalanan menuju Semarang ini melalui Kendal, Temanggung, kemudian Salatiga, kemudian Semarang. Mungkin kelihatannya lebih memutar ya, tapi bisa lebih cepat. Nah, berikut ini adalah istilah-istilah yang ada di dalam graf ya. Yang pertama ini adalah ketetanggaan atau adjacent. Adalah dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Kita lihat ada 3 graf di sini ya, G1, G2 dan G3. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Di sini dikatakan bertetangga jika ada garis yang menghubungkan antara 1 dan 2, 1 dan 3. Nah, simpul 1 ini dikatakan simpul ya, simpul atau vertex atau titik ya. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Jadi 1 dan 4 ini tidak ada jalur yang langsung. Di dunia nyatanya seperti kita akan menuju ke dari Cirebon ke Bogor misalkan. Di sana tidak ada jalan antara Cirebon ke Bogor, tapi harus melalui Bandung atau melalui Jakarta. Nah, seperti itu contohnya. Nah, di sini ada graf G. Graf G kebetulan bertetangga semuanya. Kemudian ada graf ketiga. Di sini ada yang tidak ada garisnya. Nanti kita akan bahas graf apakah yang seperti ini. Selanjutnya ada bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E itu adalah H ya, garis. Sama dengan VJ dan VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Di sini kita lihat lagi ya, ada graf G1. Sisi 23 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 23 yang dikatakan sisi yang ini ya,
yang ini sisi, yang ini adalah simpul. Jadi yang dikatakan bersisian jika ada garis yang terhubung antara titik 2 dan titik 3, maka sisi 2, 3 itu adalah yang dikatakan bersisian. Nah, kemudian selanjutnya ada simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Tinjau graf G3. Simpul 5 adalah simpul terpencil. Jadi ini ada titik 5 atau daerah 5 yang tidak ada jalan yang menuju ke sana. Apa contohnya? Misalkan sebuah titik atau daerah yang jembatannya terputus misalkan. Nah, di sana tidak ada jalur yang menuju ke daerah tersebut. Maka dikatakan daerah terpencil atau simpul yang terpencil. Selanjutnya, ada graf kosong atau null graph atau empty graph. Yaitu graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini semuanya adalah titik-titik yang tidak mempunyai sisi atau tidak mempunyai garis, maka disebut graf kosong. Kemudian yang selanjutnya ada istilah derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Nah, di sini ada istilah bersisian seperti yang sebelumnya kita bahas ya tadi ya. Di sini misalkan kita lihat graf G1, D1. D1 artinya derajat simpul 1 itu sama dengan D4. Artinya derajat simpul 1 itu sama dengan derajat simpul 4 yang jumlahnya adalah 2. Kemudian ada derajat simpul 3, simpul 2 dan derajat simpul 3 itu sama dengan 3. Karena di sini ada 3 garis yang bersisian dengan 2. Dan seterusnya. Kemudian ada juga istilah yang dikatakan lemma jabat tangan, yaitu jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G itu adalah himpunan titik dan garis atau vertex, H, maka jumlah dari derajat titiknya adalah 2 kali garisnya. Nah, ini ya. Nah, di sini misalkan tinjau graf 1. Graf 1, maka di sini adalah jumlah dari derajat 1, derajat 2, derajat 3 dan derajat 4. Di sini 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2. Jadi semua titiknya derajat jumlah derajatnya adalah 10. Itu sama dengan 2 kali jumlah sisinya. Sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10 menurut lemma jabat tangan. Silahkan bisa diteliti lebih lanjut untuk graf G2 dan graf G3. Nah, selanjutnya ada istilah lintasan atau path. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke tujuan Vn di dalam graf G adalah barisan simpul titik dan sisi garis ya yang membentuk V0 E1 kemudian V1 E2 V2 E3 dan seterusnya. Maksudnya di sini yang dinamakan lintasan itu yang menghubungkan antara titik-titik di dalam sebuah graf. Nah, istilah lain dari lintasan adalah jalur. Seperti yang tadi di awal ada jalur dari misalkan dari Brebes ke Blora tadi. Ya, itu namanya lintasan ya. Setelah kita punya jalan itu namanya lintasan. Kemudian lintasan sederhana adalah jika setiap simpulnya berbeda atau setiap sisi hanya dilewati 1 kali. Jadi jalan itu hanya dilewati 1 kali saja. Nah, kemudian ada istilah lintasan yang tertutup, itu dinamakan sirkuit.
Panjang lintasan adalah jumlah sisi pada lintasan tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat sirkuit balap ya, kenapa dinamakan sirkuit? Karena garis start dan garis finishnya adalah di situ satu ya. Kemudian kenapa kalau misalkan kita jalan-jalan dinamakan lintas alam? Nah, lintas alam itu biasanya antara start dan finishnya itu tidak sama. Tapi kalau misalkan sama, sebenarnya itu dinamakan sirkuit. Lintasan tertutup itu dinamakan sirkuit. Nah, kemudian ada istilah terhubung atau connected. Dua titik atau simpul atau vertex UV terhubung jika terdapat garis dari U ke V. Ini adalah graf tak berarah dikatakan terhubung jika seluruh titiknya terhubung. Nah, ini salah nulisnya ya, terhubung harusnya. Nah, di sini titik 1 ini terhubung dengan 2, dengan 4, dengan 3. Dan titik 4 juga sama. Ini dikatakan terhubung ya. Sedangkan yang ini tidak terhubung karena ada titik 5 yang tidak terhubung ke 8, tidak terhubung ke 7. Kemudian ada titik 7 sebaliknya enggak terhubung ya. Kemudian ada lagi istilah subgraph. Misalkan G itu sebuah kumpulan titik dan garis, sebuah graf, maka G1 adalah V1E1 adalah subgraf dari G. Jika V1 itu bagian dari V, E1 bagian dari E. Nah, kita bisa lihat contohnya. Ini adalah sebuah graf, kemudian yang ini adalah sebuah subgraf, di mana 1, ini gambarnya kan sama ya. Ini salah, ini tulisannya, ini harusnya 1, 4, 3, 5 ya. Ini bukan 2, 2-nya ada di sini. Nah, ini adalah bagian, yang B ini adalah bagian dari A. Kemudian selanjutnya ada komplement subgraph. Komplement dari subgraf G1 terhadap G adalah graf G2 yang mempunyai titik E2 garis V2 garis E2. Sedemikian hingga E2 itu adalah E dikurangi E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggotanya anggota E2 yang bersisian dengannya. Nah, ini contohnya. Yang C ini adalah sebuah graf komplement. Jadi, kalau misalkan dijumlahkan, ya, kalau misalkan dijumlahkan, ini B ditambah C itu sama dengan A. Atau nilai C ini adalah A dikurangi B, itu adalah nilainya C. Nah, yang ini dikoreksi ya, ini adalah titik 4, bukan 2. Sedangkan ini benar. Selanjutnya, ada spanning subgraph atau subgraph merentang. Nah, dikatakan merentang itu jika tidak ada garis yang terhubung ya. Maksudnya ada garis yang circle di sini. Misalkan ada 3 ke 6. Nah, itu namanya circle. Tapi di sini tidak ada yang menjadi ini sebuah lintasan. Jadi bukan ada sirkuit. Nah, subgraf G1 V1E1 dari graf G V, E dikatakan spanning subgraph jika V1 itu anggota V. Nah, di sini ada sebuah graf, kemudian kita potong supaya menjadi spanning subgraph. Apa bedanya dengan subgraph yang biasa? Nah, ini ada sebuah graf. Ini bukan spanning subgraph, tapi hanya sebuah graf. Oke. Nah, ini bukan spanning subgraph karena di sini tidak ada
titik 4 ya. Jadi kalau spanning subgraph, semua titiknya masih ada, tapi dia merentang atau spanning tanpa ada yang tertutup. Selanjutnya adalah cut set. Cut set dari graf terhubung adalah G, adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut set selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Nah ini ya, ini contohnya 1 2 1 2 1 5 1 2 1 5 3 5 3 4 adalah cut set. Ini adalah jadi seperti ini. Kalau misalkan dipotong 1/5-nya 1/5 3/5, maka dia akan menjadi tidak terhubung. Gitu ya. Jadi 1 2 1 5 3 5 dan 3 4. Dengan memotong ini, maka graf menjadi tidak terhubung. Selanjutnya, graf berbobot adalah graf yang tiap sisinya diberi nilai atau bobot. Nah, di sini ada garis yang mempunyai nilai. Nilai ini bisa dengan satuan misalkan jarak ya, bisa satuannya biaya, bisa juga satuannya waktu. Misalkan dalam pembangunan rumah, di sini ada pondasi, kemudian ada dinding, kemudian ada atap. Nah, di sini misalkan adalah estimasi biaya dari setiap proses pekerjaan. Kemudian yang ini adalah titik-titik nama proyeknya. Nah, itu yang dikatakan graf berbobot. Jadi lebih sering penerapannya adalah graf berbobot ini. Kemudian ada graf lengkap. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lain. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Setiap simpul pada Kn berderajat n-1. Nah, ini ya. Ada K. K ini setiap simpul pada Kn berderajat n-1. N-nya adalah apa? Jumlah titik ya. N-nya adalah jumlah titiknya. Di sini ada K1, kemudian ada K2, kemudian ada K3. Ini semuanya terhubung. Ada K4, K5 dan K6. Ini semuanya terhubung. Selanjutnya ada graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Jika simpul-simpul pada Cn adalah V1, V2 sampai N, maka sisi-sisinya adalah V1, V2, V2, V3 dan seterusnya. Dengan kata lain, ada sisi dari simpul terakhir Vn ke simpul yang pertama. Maksudnya, jika dihubungkan, ini adalah V1, E1 ya, kemudian V2, E2, nah ini terhubung. Dan ada lagi simpul terakhirnya sama dengan simpul yang pertama. Seperti ini. Ini terhubung ini, kemudian kembali lagi ke sini. Dan seterusnya. Kemudian ada graf teratur. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Ini maksudnya ya, derajat dari titik-titik ini semuanya sama. Seperti yang ini, derajatnya 2. Ini yang 4 graf ini derajatnya 2. Sedangkan ini derajatnya 1, ini adalah derajatnya 0. Kenapa 0? Karena tidak mempunyai sisi. Selanjutnya, graf biparti. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2, sedemikian hingga setiap sisi di dalam
G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke simpul di V2 disebut graf biparti dan dinyatakan sebagai graf G V1 V2. Nah, ini V1 V2 disebut graf biparti. Kemudian representasi graf. Graf itu bisa direpresentasikan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah matriks ketetanggaan, yang kedua adalah matriks bersisian, yang ketiga adalah senarai ketetanggaan. Nah, berikut ini contoh dari matriks ketetanggaan. Jadi, sebuah graf itu bisa dibentuk menjadi sebuah matriks. Di sini kita tuliskan baris dan kolomnya 1 sampai 4 ya, karena ini ada 4 titik, 1 sampai 4. Nah, sekarang adakah di sini garis yang berawalan 1 dan berakhir 1? Di sini tidak ada, maka ditulisnya 0. Kalau misalkan ada loop, maka di sini ditulisnya 1. Nah, kemudian 1 ke 2, adakah 1 ke 2? Ada, maka ditulis 1. 1 ke 3 ada, tulis 1. 1 ke 4 tidak ada, maka ditulis 0. 2 ke 1 ada, tulis 1. 2 ke 2, di sini tidak ada loop, maka ditulis 0. Kemudian 2 ke 3 ada, tulis 1. 2 ke 4 ada, tulis 1, dan seterusnya. Ini disebut representasi matriks ketetanggaan. Sebuah graf, kita mau melihat keterhubungannya, bisa dibaca menjadi sebuah matriks. Untuk komputer tidak bisa membaca visual seperti ini, maka untuk bisa dibaca oleh komputer, kita buat dalam bentuk sebuah matriks. Selanjutnya adalah graf bersisian. Di sini ada gambar sebuah graf seperti ini. Yang atas ini adalah garisnya, sedangkan yang bawah ini adalah titiknya. Nah, kita lihat 1 ke E1. Jadi 1 bersisian dengan garis E1, maka true, benar, maka ditulis 1. 1 dengan E2, ya. 1 dengan E3, 1 tidak bersisian dengan E3, maka ditulis 0. 1 bersisian dengan E4, tulis 1. 1 dengan E5, tulis 0, dan seterusnya. Ini disebut representasi matriks bersisian. Kemudian ada lagi senarai ketetanggaan. Di sini gambarnya ya. Senarai ketetanggaan dari 1 itu adalah 2, 3. 2 adalah 1, 3, 4. Nah, maksudnya adalah yang terhubung dengan titik 1 adalah tetangganya itu adalah 2 dan 3. Di sini ada yang keempat. 4 tetangganya adalah 2 dan 3. Nah, gitu ya. Ini disebut representasi senarai ketetanggaan. Kemudian ada juga istilah yang dinamakan graf isomorfik. Dua graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya sedemikian sehingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan V di graf G1, maka sisi E aksen itu bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen di G2. Nah, ini contohnya ya. Jadi sebenarnya gambar ini sama. Gambar ini sama, hanya dirubah bentuknya. Itu yang dikatakan graf isomorfik. Jadi bentuknya berbeda, tapi dari sisi derajatnya, kemudian jumlah sisinya itu semuanya sama. Kemudian ada yang dinamakan graf planar. Graf planar adalah graf yang digambarkan pada bidang datar dengan sisi yang tidak saling memotong.
Jadi ada sebuah graf seperti ini, bentuk planarnya adalah seperti ini. Di sini terlihat bahwa titik ini nih tidak terlihat memotong, maka disebut planar. Dahulu itu diterapkan dalam sebuah jalan yang menghindari sebuah jalan yang memotong. Nah, di sini bukan merupakan titik ya. Di sini bukan merupakan titik. Sebenarnya bukan titik seperti jalan layang di sini ya, ada di bawah, ada di atas. Nah, untuk menggambarkannya ini bisa disebut graf planar. Nah, kalau misalkan ini bukan graf planar karena di sini ada bidang yang berpotongan, terlihat berpotongan, maka disebut bukan graf planar. Jadi kembali kalau yang dinamakan graf planar itu tidak membentuk sebuah perpotongan ya. Walaupun ini bukan titik tapi terlihat sebuah potongan, itu dikatakan bukan graf planar. Selanjutnya adalah graf bidang. Representasi dari graf planar yang digambarkan tidak saling berpotongan disebut graf bidang. Jadi sebuah graf planar seperti ini mempunyai graf bidang. Nih ya, 1, 2, 3, 4 ya di luarnya. Nah, untuk menghitung bidang tadi digunakan rumus Euler. Jumlah wilayah F pada graf planar sederhana dapat dihitung ya. Ini dapat dihitung dengan rumus Euler. Rumusnya adalah N dikurangi E ditambah F sama dengan 2. Atau F daerahnya sama dengan E dikurangi N tambah 2. N adalah jumlah simpul, E adalah garis. Nah, di sini contohnya ya. Graf planar, di sini N-nya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian E-nya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka F jumlah mukanya atau daerahnya ada 6 dikurangi 4 tambah 2. Jadi 4 wilayah. Mana aja? Wilayahnya adalah 1, 2, 3, 4. Ini adalah wilayahnya. Berdasarkan rumus Euler pada bidang. Nah, selanjutnya ada istilah yang dinamakan lintasan Euler. Adalah lintasan yang melalui sisi tepat satu kali. Lintasan yang melalui sisi tepat satu kali. Jadi di Euler itu yang dilihat adalah sisi. Sisi itu ini. Ini adalah sisi. Tepat satu kali. Bila lintasan tersebut kembali ke sisi asal ya. Maaf, ini bukan titik tapi ke sisi asal yang tadi, titik asal ya. Maka disebut sirkuit Euler. Jadi kalau misalkan kembali lagi itu disebut sirkuit Euler. Jadi yang dinamakan Euler itu lebih ke posisi sisinya ya. Nah, ini contohnya sebuah sirkuit ya. Ini sirkuit Mandalika nih. Oke, selanjutnya lintasan dan sirkuit Hamilton. Nah, lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui titik. Nah, titik tepat satu kali. Bila lintasan tersebut ke titik asalnya, maka disebut sirkuit Hamilton. Jadi, bedanya Euler dengan Hamilton, kalau Euler pada sisi, Hamilton pada titik. Nah, ini contoh terapan dari lintasan terpendek ya. Di sini cara mencari lintasan terpendek. Nanti di pelajaran selanjutnya kita coba untuk membahas contoh-contoh soal tentang bagaimana implementasi graf. Nah, di sini contohnya untuk mencari jalur terpendek dengan Dijkstra atau dengan tetangga terdekat ya. Di sini simulasinya. Jadi kita lihat gambarnya itu. Dari titik 0 ini ada
ada 3 kemungkinan. Nah, dari 3 kemungkinan ini yang terpendek adalah yang 4. Kemudian dari 4 ini ada 2 kemungkinan, ke 9 dan ke 15. Dari jumlahnya, kemudian, nah ini kita ulang lagi ya. Di kemungkinannya ada 3. Di sini yang merah ini adalah sebuah kemungkinan. Kemudian untuk menuju ke titik ini, kemungkinannya bisa dari sini dan bisa dari sini. Nah, kita pilih dari sini, hasilnya adalah 9. Nah, kemudian untuk menuju ke sini itu ada 3 jalur, 1, 2. Oh, 2 jalur ya. Nah, hasilnya yang paling pendek adalah yang 15. Kemudian untuk menuju ke 18 ada 2 jalur, sini sama sini. Yang jumlahnya mana yang terpendek? Akhirnya didapatkan dari sini ya. Dari 0 ke 4 ke 9 ke ini tadi 18. Nah, itulah lintasan terpendek. Nanti minggu depan kita akan bahas lebih lanjut tentang lintasan terpendek. Nah, referensinya bisa dilihat di buku Matematika Diskrit ya. Di sini nanti tinggal bisa dilihat lebih lengkapnya. Baik, itu saja. Nanti kita minggu depan dilanjutkan dengan contoh-contoh soal tentang graf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.